Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fayal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita nanti akan teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, untuk kajian subuh kali ini kita memasuki bab baru. Ini sebenarnya masih bab muqaddimah dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena banyak sekali bab-bab di dalam subbab dalam bab muqaddimah ini. Memasuki bab yang ke-26 dari muqaddimahnya kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu babu tahrimiz zulmi wal amri biraddil madzalimi. Yaitu bab keharaman zalim wal amri biraddil madzalimi, dan perintah mengembalikan hak yang dizalimi kepada empunya atau yang punya hak atas apa-apa yang dizalimi. Zalim itu adalah, kalau di dalam kitab Dalilul Falihin itu secara lughatan adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, yaitu menempatkan sesuatu pada selain tempatnya, gitu, atau tidak pada tempatnya. Jadi kalau ada orang menempatkan sesuatu kok tidak pas dengan tempatnya, itu namanya zalim. Jadi apa saja ini secara lughatan. Jadi kalau ada orang pakai sepatu di kepala, itu juga zalim. Apa saja pokoknya kalau yang tidak sesuai dengan tempatnya adalah zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa syar'an, yaitu secara syara' adalah at-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin, mentasarrufkan pada hak selain orang yang mempunyai haknya. Gitu. Jadi kalau hak ini harusnya itu tidak dikasihkan ke seseorang, tapi kok dikasihkan, itu namanya berbuat zalim. Itu gampangnya kayak gitu secara syarak. Di dalam bab ini selalu beliau Imam An-Nawawi mencantumkan ayat-ayat, kemudian diikuti dengan hadis-hadis sesuai dengan tingkatan hadis. Kalau biasanya ada mutawatir, ada sahih, terus berikutnya. Beliau itu ahli hadis. Jadi hadis dari tingkatan-tingkatan yang paling tinggi istilahnya,
sampai kadang-kadang sampai derajat hasan. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu tidak sampai dhaif, biasanya sampai derajat hasan. Walaupun nanti ada imam lain yang kemudian mengatakan ini dhaif, tapi mayoritas di situ disepakati biasanya sampai hadis hasan. Untuk permulaan ayat-ayat yang beliau cantumkan yaitu di surah Al-Mu'min ayat 18. Malidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Malidh-dhalimina, tidak ada seorang pun, ini bagi orang zalim, min hamimin. Hamimin itu adalah, kalau istilah mudahnya itu teman yang dekat. Teman apa itu? Friend, mukalid istilahnya kalau ada orang itu. Teman yang dekat, yang dipercaya, sampai ngadu-ngadu sesuatu, curhat itu pada temannya itu hamim. Jadi tidak ada bagi orang yang zalim min hamimin teman setia, wala syafi'in, dan tidak ada baginya seorang penolong. Yuta'u dari kata ta'at itu yang ditaati, tapi dari taba' idba' itu yang diikuti, yang diantepin. Jadi orang zalim itu, orang yang zalim itu dia tidak punya teman setia, kemudian juga tidak ada teman yang bisa dipegang, gitu loh, pegang ucapan dan perbuatannya. Ya, yang dipercaya itu yuto. Jadi kata toat itu yutoun itu ditaati asalnya. Jadi tidak heran kalau di dunia orang-orang zalim, biasanya kalau di perpolitikan Pak ya, itu kan ada kepentingan sesaat. Jadi kalau biasanya kalau di dunia perpolitikan atau partai-partai itu yang menguntungkan ya diambil, deketin, kongsinya tidak pernah sempurna, tidak pernah bisa dipegang beneran. Jadi kalau pas bagus, calonnya sama, ide-idenya juga sama, kira-kira ya sejalan lah, maka dia akan jadi temenan. Tapi kemudian ketika mereka itu beda calon yang diajukan, beda lagi kepentingan, mereka bubar. Ini biasanya orang-orang yang zalim itu seperti itu. Yang berikutnya yaitu di surah Al-Hajj ayat 71. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Jadi kalau ada nafi maka tidak adalah orang yang menjadi penolong. Di dalam bab-bab yang biasanya disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, selalu setelah ayat-ayat kemudian mencantumkan hadis-hadis. Hadis yang pertama dari bab ini adalah hadis dari Jabir radhiyallahu an. An Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha fa innas syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ittaqudz zulma, takutlah kalian, az-zulma itu kezaliman, berbuat zalim. Takutlah kalian untuk berbuat zalim.
Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Karena sebabnya apa? Karena sesungguhnya kezaliman itu mendatangkan kegelapan yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Jadi Imam At-Tibi beliau mengatakan bahwa ini zalim ini di sini bisa dikatakan kegelapan baik itu secara majazi maupun secara hakikat. Karena nanti kan banyak sekali huru-hara, banyak sekali kesulitan. Nah, kesulitan itu atau huru-hara itu dikatakan kezaliman, itu adalah zulumat, peteng, gelap, begitu kan? Nah, peteng, gelap. Ada yang mengatakan bahwa memang nanti pada hakikatnya itu adalah di akhirat nanti adalah gelap, benar-benar gelap. Makanya tidak heran kalau ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa yas'anuruhum baina aidihim wa bi aimanihim, memancar nuruhum, nur mereka, itu di surat Al-Hadid itu diterangkan, baina aidihim wa bi aimanihim, di antara tangan-tangan mereka dan sebelah kanan mereka. Maksudnya ya, tangannya kanan sampai pokoknya kalau orang-orang yang beriman nanti dia itu akan memancarkan cahaya. Maka tidak heran nanti kalau ada orang-orang yang kalau orang itu beriman nanti dikerubutin oleh orang-orang yang butuh cahaya, mau ikut, saya ikut, kasih sedikitlah cahaya biar nanti kita bisa jalan. Dulu kamu diajak begini, diajak begitu, sudah ditunjukin tidak mau, tetapi sekarang kalian malah baru percaya dan meminta bantuan seperti itu. Kayak gitulah kira-kira. Jadi ini masalah adz-dzalim itu, kegelapan bisa secara hakikat, bisa secara majazi. Karena itu tadi kedzaliman itu adalah dzulumatun, kegelapan besok di hari kiamat. Wattaqussyuhha, wattaqu, dan takutlah kalian asyuhha. Asyuhha itu adalah bakhil yang ditaati, bakhil yang diturutin, ya, sangat bakhil dan tamak, itu syuh pakai shin gitu. Fa inna syuhha, karena syuh atau sangat bakhil dan tamak, ahlaka, itu merusak, menghancurkan man kana qablahum, orang-orang sebelum kalian, dari umat-umat terdahulu. Gara-gara pelitnya bukan main, maka kemudian sifat yang seperti itu menghancurkan mereka. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Hamala itu aslinya itu membawa. Dari hamala itu, hamil itu kan orang yang membawa, hamil. Malah kalau orang hafal Quran itu hamilul Quran. Kalau dulu pernah mondok atau apa gitu, biasanya kalau khataman itu kan, khataman itu hamilul Quran gitu kan, liwaul Islam, ada nasid-nasid yang diadakan dari orang yang membawa Al-Quran itu adalah orang-orang yang membawa panji-panji bendera Islam. Kalau nggak ada orang yang hafal Quran, repot nanti kalau ada pemalsuan, kurang dikit, kurang itu. Wah, kita ngertinya kan Quran itu kan yang ada di situ, ada terjemahnya, ada Qurannya ini, ahli angka. Surat kedua ayat 3 atau surat ini kan, gitu-gitu kan, apalnya angka. Lah kalau orang nggak ada yang ngapal Quran secara istilahnya bil ghaib, wah itu mah repot. Untungnya umat Islam banyak penghafal Al-Quran, sehingga
kitabnya tidak dipalsukan, ya gitu kan. Jadi hamalahum, tapi di sini hamalahum itu diartikan dengan mendorong mereka. Jadi sifat suh, sangat bakhil dan tamak itu, hamalahum ala an safaku dima'ahum, itu membawa mereka, mendorong mereka, maksudnya menyebabkan munculnya perbuatan mau mengalirkan darah. Itu ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan untuk mereka, ya. Jadi sesuatu yang halal itu bisa haramkan, atau kebalikannya, mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi sesuatu, kalau seorang sudah punya sifat suh, itu seperti itu. Di hadis ini anjuran-anjuran yang ditekankan adalah anjuran untuk menjauhi perbuatan zalim dan kikir, serta anjuran untuk meniti jalan yang lurus dan murah hati. Jadi suh itu sangat-sangat dibenci, karena suh itu bisa merusak umat-umat terdahulu, ya gara-gara suh, bakhil, sangat bakhil dan tamak. Juga di situ bahwa kezaliman itu adalah termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapatkan kesulitan di hari akhirat, hari kiamat. Tadi ada zulumat yaumal kiamah, zulumatun yaumal kiamah. Terus kemudian hadis yang ini menerangkan bahwa suh itu sifat tamak, memperebutkan dunia, itu sangat-sangat dibenci, karena ini sumber maksiat. Pongkolnya itu dari situ. Kalau orang itu sudah suh, bakhil, tamak. Kalau bakhil saja mungkin untuk dirinya sendiri. Kalau tamak itu kemudian dia tuh makan apa yang ada di sekitarnya, itu sangat-sangat merusak. Kalau bakhil kan paling kan ada mah pelit untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian dia sudah pelit terus tamak itu kan kepinginnya ngambil sesuatu banyak, itu dikuasai sendiri, habis itu tidak ada yang keluar. Itu ilmu apa? Ilmu pentil ya Pak ya. Orang itu kalau mompa itu kan sebanyak-banyaknya biar kenceng gitu kan, ban pentil, tapi nggak mau keluar. Kalau nggak dipencet nggak keluar. Kira-kira gitulah Pak. Ada yang begitu Pak? Ya kalau memang ada, ya mudah-mudahan nanti ini kan pas Ramadan Pak ya. Mudah-mudahan aja Lebaran nanti semuanya dizakati. Zakat mal, zakat apa, biar marginnya nanti jadi lebih bagus lagi Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau nggak gitu nanti nggak ada bekal menuju akhirat. Bekal yang lain, kalau dia banyak itu ya pakai itu juga. Jadi segala bekal itu kita jalankan. Mudah-mudahan kita mampu ya Pak ya. Amin. Berikutnya hadis yang kedua dari bab ini, itu an Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'ad, dari addana yu'addinu, dari yu'addanu, la tu'addanu. Atau kemudian karena ini dijamakan la tu'addunna, aslinya duna, asal begitu. La tu'addunna, wawnya dibuang. Itu kalau apa itu
nggak ada syarat syarat-syaratnya bisa dari latuat danu bisa begitu. Karena ini ada syarahnya, asalnya waw ini jamaknya dibuang. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyati al-jaljai minasyati al-qarnai, rawahu Muslim. Jadi tadi yang ittaqul zulma juga rawahu Muslim. Kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya. La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Nanti bapak itu nanti semuanya akan menunaikan amanat. Semuanya, tapi besok di hari kiamat. Kalau sekarang ditahan-tahan amanah-amanah itu, hak-hak itu, hak-hak yang harusnya dikasihkan orang kok tidak dikasihkan, nanti perhitungannya di hari kiamat. Hatta yuqada lisyati al-jaljai, sehingga dibimbinglah kambing. Yuqada itu dihadirkan, dibimbing, diperlihatkan langsung di muka orang-orang, sehingga kambing itu nanti dibimbing, diperlihatkan di depan kita semua. Kambing yang al-jaljai, jalja itu kambing yang tidak bertanduk, brojol istilahnya. Ada ya paling meruntir dikit atau apa ya, yang sehingga kambing yang tidak bertanduk, kalau di bahasa kita begitu. Kalau kambing semuanya bertanduk Pak ya, cuma mungkin kambingnya itu tanduknya kecil, bulat atau kurang atau meluntirnya ke belakang lagi, ya kan. Sehingga kambing yang tidak bertanduk itu dihadirkan minasyati, dari kambing al-qarnai, dia yang punya tanduk yang, ya kalau tanduk isinya, kalau orang Jawa itu namanya belanggrah begini, atau maju begini langsung. Jadi dihadirkan di situ. Kalau kambing ini kan, kambing di kita ini nanti kalau pas lebaran haji kan kelihatan tuh kambing-kambing yang punya tanduk-tanduk itu kan nubrukin kambing-kambing yang tidak bertanduk, nubruk gitu. Nah, ketika nanti di akhirat, bahkan kambing yang punya tanduk itu kok nanduk kambing yang tidak punya tanduk, itu nanti dihadirkan. Dulu kamu kambing ini nanduk itu, sekarang bales, ganti bales. Yang dulunya kambingnya ini tidak punya tanduk, bronjol, nanti dia tumbuhkan tanduk, kemudian nyerang, nubruk itu. Nah, setelah nubruk begitu, kemudian selesai. Kalau binatang selesai, kemudian dia jadi debu. Ada di surat yang di juz amma itu, kuntu turab itu, andai aku itu langsung bisa menjadi debu. Seperti kambing tadi yang haknya langsung ditunaikan, nubruk, langsung selesai. Tapi manusia enggak Pak, perhitungannya banyak, dan balasannya nanti berlipat-lipat. Nah, itu yang susah. Makanya nanti orang-orang yang mendolimin orang, andai saja itu saya seperti kambing, sudah selesai. Lu nanti jadi kita itu kepingin gitu, karena perhitungannya kambing itu mudah, langsung nubruk, selesai, jadi debu, nggak masuk surga, kecuali binatang-binatang yang memang dinas dalam Al-Quran maupun hadis, yang di situ masuk surga, kayak kambing, kayak anjingnya Ashabul Kahfi, untanya Rasulullah
lillah. Itu nanti mendapat kemuliaan untuk masuk surga. Ya, ada beberapa, ini berarti sifat kemahakuasaan Allah untuk memasukkan. Nah, kalau yang umum-umum kayak tadi ya udah perhitungannya sudah selesai ya, selesai. Tidak ada masuk surga maupun masuk neraka. Makanya orang yang zalim, andai aku jadi kambing, perhitungannya udah selesai pada saat itu. Makanya udah diselesaikan langsung, kuntu turab. Andai aku jadi debu kayak kambing yang sudah selesai itu tadi. Dan nanti makanya ini semua nanti kita bakal memberikan hak-hak kepada ahlinya. Kalau dulu kita itu menzalimin orang, hak-hak itu bakal diberikan. Semuanya. Makanya ini la tu'addunna, sungguh kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu la ta'duna al-huquqa ila ahliha, kepada pemiliknya besok di hari kiamat. Masa ya kita mau nunggu hari kiamat, Pak? Ya berat nanti malah. Ya sebisa-bisa sekarang ini kalau memang itu ditunaikan hak-hak, kalau memang itu hak orang lain harus kita berikan. Hadis yang berikutnya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, kunna natahaddatsu an hajjatil wada'i wan nabiyyu baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada'i hatta hamidallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya agak panjang. Kunna, kami berada waktu itu, saat itu kunna natahaddatsu, kita itu ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, an hajjatil wada'i, dari haji wada. Haji wada. Jadi dikatakan haji wada itu maksudnya adalah haji terakhir yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya haji wada. Akan demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan pada saat itu dengan mengucapkan begini di hadis yang lain, mungkin saja aku tidak akan bertemu kalian lagi pada tahun depan, yaitu haji depannya. Dan ternyata hal itu memang betul-betul terjadi. Jadi kalau kita, Pak, ada orang tua kita atau apa ngomong begitu, rasanya gimana ya? Nanti kita mungkin lebaran depan nanti aku belum tentu melihatmu, maka pulanglah nak, gitu. Mumpung tidak pandemi boleh pulang nanti, Pak ya. Kalau yang punya orang tua, punya apa ya, pulang. Maksudnya udah dua tahun, 3 tahunnya kayak Bang Toib nanti, Pak ya. 3 tahun tidak pulang, 3 lebaran tidak pulang. Jadi ini haji wada itu adalah haji perpisahan yang haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhurina, itu berada di antara kami. Adhurina, zahir itu adanya, asalnya itu zahir jelas. Ada kedua, zuhrun adalah punggung. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara kita. Ya mungkin bisa di depan, mungkin di samping, apa. Kalau orang yang cerita itu pas waktu di sampingnya. Kalau pas waktu di depannya berarti di depannya, itu di antara lingkungan kami. Wala nadri ma hajjatul wada'i, dan kami tidak mengerti, tidak tahu apa itu haji wada. Ini haji wada. Enggak ngerti apa itu haji wada. Maksudnya itu tadi haji yang dilakukan oleh Rasulullah terakhir kali, atau haji pamitan. Karena enggak ngerti, hatta hamidallahu Rasulullah, sehingga hatta hamidallah Rasulullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah.
wa athna alaihi dan menyanjungnya, tsumma dzakara. Nah, kan Nabi kan alhamdulillah kan pokoknya dengan pujian-pujian itu kan di Haji Wada itu beliau berkhutbah Pak ya. Itu kalau orang-orang khutbah Jumat itu niru khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas waktu Haji Wada. Biasanya pembukaan itu biasanya muqaddimah pembukaannya itu adalah banyak yang ngambil dari situ. Jadi ketika Rasulullah memuji itu dengan pujian-pujian yang bagus itu, kemudian mereka baru menyadari itu bahwa itu adalah haji wada, maksudnya haji pamitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa dzakara al-masih ad-dajjal, sehingga beliau Nabi menceritakan al-masihud dajjal. Masihud dajjal itu kalau di sini Masihud dajjal, pada Masihud dajjal. Masihud dajjal itu al-masihud dajjal itu dinamai dengan al-masih pakai hak al-masih, ya kan? Itu artinya masih itu terhapus atau istilahnya itu apa? Terhapus matanya, sebelah mata. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa matanya satu gitu kan. Di sini Al-Masih beda dengan Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih itu Isa yang dia banyak jalan. Jadi Isa itu jalan ke mana-mana gitu untuk dakwah. Itu jalan kaki terus. Makanya di situ Al-Masih di situ dikatakan dia yang tidak punya apa ya, kalau kaki itu kan biasanya kan bentuknya agak-agak ke atas gitu kan. Itu kalau orang yang biasa jalan itu kakinya itu rata ya Pak ya Ibu ya. Tukang tani-tani atau apa itu yang tengahnya itu nggak ada yang naik ke atas. Kayak telapaknya nempel semua gini karena banyak jalan. Orang-orang tua kita yang petani yang apa yang bisa suka jalan-jalan gitu itu seperti itu, kakinya nempel semua karena itu tadi ketekan terus. Kalau kita kan enggak, coba lihat baca, kalau kita gini-gini itu berarti kalau kita itu masih ada rongganya begini berarti kurang jalan, kurang olahraga, kurang apa, pokoknya begitulah. Makanya tidak heran kalau kita itu banyak sakit Pak ya, biasanya di situ yang dipencet Pak ya. Tengah Al-Masih, Isa Al-Masih itu Isa yang dia banyak jalannya ke sono kemari itu. Karena memang beliau itu jalan ke sono kemari. Tidak punya tempat tinggal. Mengembara. Tidak ada tempat tinggal tetap, yuk ke sono terus. Tapi kalau Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal ini adalah yang terhapus salah satu matanya. Jadi tidak heran kalau orang mengatakan Dajjal itu adalah mata satu, tapi di sini maksudnya adalah yang satu itu tidak normal, dihapus. Kalau ad-Dajjal adalah makhluk yang sangat pendusta dan dia mengaku bisa menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Andai toh secara zahiri itu seperti itu, secara zahiriyah mati orang yang hidup kami hidup, tapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ngidupin kalau memang Allah tidak izinin. Kalau dia ngaku aku bisa ngidupin orang, bisa gini ya kayak Fir'aun kan juga ngaku gitu Pak ya, kayak gitu. Tapi ini juga begitu, Ad-Dajjal itu orang yang pendusta. Dusta dalam arti ngaku-ngaku dia bisa menghidupkan orang mati atau mematikan orang yang hidup. Dan nanti itu ngeri sekali itu fitnah Dajjal itu. Orang yang mau ikut itu gua bikin mati beneran coba. Terus kemudian ini yang ikut dulu itu pengikut setia saya itu hidup coba Pak. Wah, orang kayak gitu kira-kira Bapak percaya nggak? Sekarang ada orang begitu hebatnya kira-kira kemudian dia ngaku ini saya itu mengajak kalian untuk kebaikan gini-gini, wah hebat kayak gitu.
wah langsung percaya, wong bisa gandain duit aja banyak pengikutnya, ya Pak ya. Apalagi bisa ngidupin, bisa apa, bisa ini, wah duit mah gampang. Langsung kali kalau dunia sekarang ini muncul orang kayak gitu, pengikutnya kali banyak sekali ya. Komplek di sini bisa langsung semuanya, investasi yang menguntungkan aja langsung ikut semua Pak ya. Apalagi yang model kayak gitu. Itu nanti fitnah model seperti itu. Sehingga Nabi menyebutkan, menceritakan Al-Masih Ad-Dajjal fa'atnaba fi dzikrihi. Itu atnaba dari tona, itnab. Kalau di dalam balaghah itnab itu banyak mengungkapkan kata-kata, istilahnya ya apa ya? Cerita panjang lebar lah, itu itnab. Fa'atnaba, sehingga beliau Rasulullah itu cerita panjang lebar fi dzikrihi, di dalam menuturkan tadi. Ya, makanya di hadis-hadis yang lain itu banyak cerita-cerita Dajjal yang panjang-panjang ya Pak ya. Itu. Wa qala, dan dia berkata, ma ba'atallahu min nabiyyin, tidaklah ya Allah mengutus min nabiyin, dari nabi, ila anzarahu ummatahu, kecuali nabi-nabi ini memperingatkan umatnya, memperingatkan umatnya mengenai Dajjal. Anzarahu Nuhun, Nabi Nuh, beliau memperingatkan Al-Masih Dajjal ini. Wan nabiyuna, dan nabi-nabi min ba'dihi, setelah Nabi Nuh juga begitu, nanti bakal muncul Dajjal. Kayak gitu-gitu kan. Makanya nanti kalau beda pemahaman masalah Dajjal ya tidak heran Pak. Nanti tinggal anunya saja, orang-orang yang bercerita masalah Dajjal. Kalau dia dari sains, dari apa kayak gitu, oh Dajjal itu ini. Makanya kalau kadang-kadang orang yang tidak suka orang Cina, orang-orang Cina itu adalah Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan ngira-ngira lah, jangan cocok-cocokin begitu karena tidak suka sama orang terus dituduh Dajjal. Saya kadang-kadang, padahal di sini diterangkan nanti Dajjal itu kayak apa itu. Kan, wan nabiyuna min ba'di, nabi-nabi setelah Nabi Nuh juga menceritakannya. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'nihi, dan sesungguhnya Al-Masihud Dajjal yakhruj, jika dia itu keluar, fikum, di antara kalian, fama khafiya alaikum, maka tidak samar dia bagi kalian, enggak samar, jelas nanti min sya'nihi, dari ciri-cirinya, dari tingkahnya, itu sya'nun. Falaysa yakhfi alaikum, maka dia tidaklah samar bagi kalian. Inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Tuhan kalian itu laisa bi'awar, dia tidaklah buta sebelah. Awar itu bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan picek sebelah. Kasar Pak ya. Awar itu ada PC. Kalau orang pecek kita kan, itu kan kayak apa, kayak diterangkan di sini awar. Tuhan kalian itu enggak PC, enggak picek sebelah. Wa annahu a'waru ainil yumna, dan sesungguhnya dia Masihud Dajjal tadi a'waru, itu PC, picek, ainil yumna, mata yang kanan. Nanti kalau ada orang yang ini, ciri-cirinya begitulah nanti Pak. Walaupun dia kayak apa itu bisa ngidupin ini kok pecah sebelah, itu begitu. Kalau di sini terangkan seperti itu. Tapi entah kenapa kalau dia itu bukan orang yang beriman, yang nganggep-nganggepnya ya biasa-biasa saja nanti. Seperti begini, seorang dukun yang hebat, walaupun penampilannya itu, tampilannya itu sangat-sangat menakutkan, tapi kalau dia itu percaya sama dukun itu mah biasa-biasa aja Pak ya.
Kira-kira gitu. Datang ya biasa saja ngasih mbah ini, malah hormatnya bukan main. Tapi kalau orang yang tidak percaya, wah orang ngapain begitu? Mau orang nggak pernah mandi, nggak pernah, kok dipercaya gini. Orang kalau gitu kan, nah itu berarti dia itu jelas-jelas bisa melihat sya'nihi, ciri-cirinya atau keadaannya. Tapi kalau orang yang jadi pengikutnya, ya dia nggak akan bisa membedakan. Padahal di sini terangkan bahwa wa annahu a'waru ainil yumna, dia itu al-masih itu adalah PC sebelah mata yang kanan. Ka'anna ainahu ainabatun tofiyatun, seakan-akan matanya tadi itu adalah inabatun, anggur, tofiyatun yang gelantung di apa itu, di tempatnya itu yang anu itu, tangkainya, maksudnya itu kayak keluar gitu loh, matanya agak keluar, ya keluar gitu, bukan meletus. Kalau meletus kan dia nggak kayak anggur, hancur udah. Jadi masih mendulu begitu loh Pak. Kayak istilahnya orang kalau marah kok matanya sampai mau keluar, itu berarti ngikutin sifatnya Dajjal. Nanti kalau ada orang kayak gitu, ada orang sebelah mata anunya begini, wah Dajjal, jangan begitu. Sekarang kan modelnya kan orang kan nyocok-nyocokin gitu. Binatang anunya satu, matanya satu, binatang Dajjal ini. Waduh apa saja. Sampai nanti kalau ada orang kok gambar mata di kaos itu kok cuma satu, itu berarti mata Dajjal. Gitu-gitu kan. Dan sebagainya. Ini nanti akan jelas bi'awarin. Anau a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu inabatun tofiyatun, seperti buah anggur yang dia itu masih nempel begini gitu. Nah, kayak mau jatuh gitu. Ala innallaha, nah ini setelah ngomong Dajjal begitu zaman itu pas waktu di Arafah ini, ala innallaha, ingat itu dikasih warning. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, Allah mengharamkan atas kalian, dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, kehurmati yaumikum hada, sebagaimana keharaman hari kalian ini. Hari kalian ini, yaumikum hada ini, hari ini maksudnya hari raya kurban. Haji Wada ya, pas hari kurban. Kurban berarti ya Dzulhijjah itu 10, 11, 12, 13 tambah Tasyrik. Ya kira-kira di situlah. Itu hari kurban. Yaumikum hada. Makanya di situ kan diharamkan puasa, sampai kan Pak ya. Orang yang gaya-gayaan itu ahli ibadah, saat itu juga diharamkan berpuasa. Haram ini pokoknya banyak kehormatan pada yaumikum hada, hari kalian, yaitu di hari raya kurban. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, yaitu di Makkah, keharaman Makkatul Mukarramah. Kemudian wa fi syahrikum hada, di bulan kalian ini maksudnya adalah bulan Dzulhijjah. Itu bulan haram. Kemudian setelah menyampaikan begitu, ala hal balaghtu, ingat kalian, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikannya? Masalah ini tadi, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada, gitu beliau. Dengan tegas, ini adalah inti dakwah beliau. Apakah hal ini sudah aku sampaikan? Jadi nanti kalau sudah ngasih tahu ke orang, Pak, aku udah ngasih tahu kamu belum? Sudah, itu berarti tegas Pak ya. Berarti kalau sudah, tenang gitu. Kita ngomong kadang dia belum tentu dengerin kan. Kalau belum itu
dengar nggak kamu? Kira-kira kita kan begitu Pak ya. Ini Rasulullah juga menegaskan, apakah aku udah nyampaikan ini? Gitu. Qalu, mereka para sahabat menjawab, na'am inji. Kalau orang Jawa begitu ya. Na'am, ya. Telah disampaikan. Qala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau istilahnya berkata kepada Allah, berkalam kepada Allah, Allahumma syhad, ya Allah, ishad, saksikan wahai Tuhan, gitu. Aku sudah menyampaikan, gitu. Allahumma ishad, Allahumma ishad, sampai 3 kali, gitu. Wailakum au waihakum. Jadi ini kalau ada au di hadis itu berarti pendengar hadisnya itu agak-agak ragu. Apakah beliau Rasulullah mengatakan wailakum atau waihakum? Celaka kalian, celaka kalian. Tadi ada yang kalau di nahwu ada asmaus saut, isim-isim suara itu maksudnya. Itu wailakum itu biasanya digunakan untuk yang tidak baik. Wail, siksa. Kalau waihakum itu biasanya sesuatu yang menyenangkan atau nikmat. Jadi kalau kita well itu celaka kau. Kalau gitu. Kalau orang di tempat mertua saya di Pati sana, itu kalau dia heran kepada orang karena kesuksesannya itu gitu. Gitu. Itu berarti kekaguman karena nikmat. Itu kagum. Gitu. Kita gitu juga Pak ya. Sama. Ada ada kan. Sampai ke sini pakai Kalau di sana gitu. Itu beda bahasa lah. Nah gini, wailakum au waihakum. Jadi di telinganya mungkin agak-agak lah. Tadi bilang wailakum apa waihakum kan mirip-mirip Pak ya. Kalau kupingnya agak-agak jauh kan ya bisa agak-agak rancu lah. Jadi pokoknya itu tadi kalau nggak wailakum ya waihakum, au waihakum atau waihakum gitu. Unzuru, ingatlah kalian semua, atau ungduru, lihatlah kalian semua, bisa diartikan seperti itu. Jadi ungduru, lihatlah kalian, gitu. Ungdur, la tarji'u ba'di kuffaron, janganlah kalian kembali menjadi kuffaron, orang-orang yang kafir. Itu pesan Rasulullah ketika haji wada. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kafir di sini adalah yadribu ba'dukum. Sebagian kalian memukul riqaba ba'din. Riqab itu apa ya istilahnya? Kalau istilahnya kalau di sini apa namanya? Cengol. Kalau orang itu kan gampangnya begitu. Punggung. Kalau punggung kan belakang ya Pak. Terus pokoknya sesuatu yang mematikan itu kan biasanya kalau bila tidur diak gelinting. Rikop itu. Rikop itu bisa diatur pundak yang agak ke atas dikit itu. Tengkuk. Nah, tengkuk kalian itu karena pukulan-pukulan mematikan itu. Makanya di sini kan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian itu memukul tengkuk sebagian yang lain. Perang. Maka tidak heran, ini kan yang dikhawatirkan Rasulullah. Saat ini juga umat Islam saling pukul memukul. Nah kalau model kayak gini Pak, ditakutkan dia kembali kepada kekufuran. Ngeri Pak ya. Bahkan zaman-zaman setelah Khulafaur Rasyidin kan juga begitu, saling perang di era-era itu. Jadi penguasa sini, penguasa itu sama-sama Islam.
apa yang dikhawatirkan Rasulullah betul-betul terjadi. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak masuk ke situ ya. Makanya sekarang itu ulama-ulama itu ada yang kalau orang yang tukang sholawat, senang sholawat itu ada yang sholawat asygil gitu Pak ya. Sering dengar Pak? Pernah dengar nggak Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asygilil zalimin bizzalimin, gitu kan? Wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi ajma'in. Itu adalah sholawat asygil. Maksudnya adalah biar orang zalim sama zalim itu mereka itu ribut sendiri, ya kan? Orang yang zalim dengan orang yang zalim. Kemudian mudah-mudahan kita itu akhrijna, ya kan? Semoga engkau ya Allah mengeluarkan kami di antara mereka, enggak ikut-ikutan. Kalau ngikut-ikutan kubu-kubunya itu nanti diterangkan di sini yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ngeri kan Pak ya? Saling pukul memukul. Hanya Allah yang bisa menolongnya. Oh, saya ini udah keadaan kayak gini ya sudahlah. Yang penting mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang di masjid itu saling-saling inilah ukhuwah Islamiyah, saling tegur sapa, tebar salam, biar sama kita itu kuat, saling menguatkan. Walaupun di luar ada beda-beda sedikit politik, beda ini, beda ini. Pokoknya kalau di masjid kumpul lagi, insya Allah kita akan cair. Gitu Pak ya. Jangan ikut-ikutan yang tidak pernah ke masjid, mereka biarin aja berantem lah. Biarin. Rawahul Bukhari wa rawa Muslimun ba'dahu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan riwayat Muslim matannya sama, tapi yadribu ba'dukum riqaba ba'din itu anakan ba'dahu. Jadi yadribu ba'dahu riqaba ba'din, bukan kum tapi ba'dahu. Jadi kalau ada ba'dukum, ada yang ba'dahu, itu beda riwayat. Nah, hadis ini begitu Pak, ada ba'dahu riqaba ba'din, ada ba'dukum riqaba ba'din. Udah sampai sini cukup Pak ya? Pas ini ya. Ini sampai di sini sudah masuk syuruk ya Pak ya. Ada yang mau nanya? Kayaknya udah Pak ya. Alhamdulillah semuanya udah paham. Mudah-mudahan kita ditemukan lagi nanti habis lebaran. Habis lebaran nanti insyaallah kita ketemu lagi Pak ya. Mudah-mudahan ditunjukkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.